Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprina Igilia dengan NIM 2004614. Di video ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu kenapa dengan berakhirnya Kerajaan Mataram kuno menjadi sebab lahirnya Kerajaan Medang Kamulan. Berakhirnya Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena pada saat itu Mataram kuno sering terjadi serangan dari luar, yaitu salah satunya serangan dari Sriwijaya. Selain itu, Mataram kuno sering terjadi bencana alam seperti letusan gunung berapi. Oleh sebab itu, Mpu Sindo memindahkan pusat kerajaannya ke salah satu daerah, yaitu ke Jawa Timur, yang dimana tersebut kerajaannya bernama Kerajaan Medang Kabulan. Oleh sebab itulah berakhirnya Kerajaan Mataram kuno dan lahirlah Kerajaan Medang Kabulan. Karena di Kerajaan Mataram kuno sering terjadi serangan dari luar yang tidak mampu bertahan oleh Kerajaan Mataram kuno, dan Kerajaan Mataram kuno sering terjadi bencana alam di sana. Maka pusat pemerintahannya berpindahlah ke Medang Kabulan. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa saja yang dilakukan Airlangga sehingga ia mampu menyelamatkan kerajaan dinasti Isyana? Tidak hanya menyelamatkan, akan tetapi ia mampu memberikan dampak seperti memberikan kejayaan pada kerajaan tersebut. Airlangga sendiri melakukan berbagai cara agar bisa menyelamatkan kerajaan tersebut, seperti mengatur strategi dan mengatur rencana agar dapat menyusun kekuatan untuk mempertahankan dan menyelamatkan kerajaannya tersebut. Selain itu, Airlangga melakukan beberapa penaklukan sehingga ia mampu memperluas daerah kekuasaannya sampai ke Jawa Tengah. Karena yang dilakukan Airlangga lah, maka nama Airlangga sering disebut-sebut sebagai raja yang termansur, yang mampu memberi dampak seperti memberi dampak berupa mengalami kejayaan kepada Kerajaan Medang pada masa itu. Selain itu, Raja Airlangga melakukan beberapa pembangunan di Kerajaan Medang agar pada Kerajaan Medang tersebut dapat meningkatkan perekonomian warga atau rakyat setempat. Airlangga juga dikenal sebagai raja yang toleransi beragama. Oleh sebab itulah yang dilakukan oleh Airlangga yang telah saya jawab tersebutlah, maka kerajaan tersebut mampu bertahan, bahkan kerajaan Airlangga mampu memberi kejayaan pada kerajaan tersebut. Pertanyaan ketiga yaitu analisis hubungan hancurnya kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kertajaya dan lahirnya kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Ken Arok. Dimulai oleh Raja Kertajaya, yang dimana pada saat itu Kertajaya sering terjadi perselisihan antara raja yaitu Kertajaya dengan kaum pendeta, yaitu mengenai tentang perselisihan urusan tanah. Perselisihan itu terjadi akibat Raja Kertajaya yang memaksa kaum Brahmana untuk menyembahnya sebagai raja. Akan tetapi kaum Brahmana tidak mengikutinya dan terpaksa kaum Brahmana melarikan diri ke Tumpel yang pada saat itu dipemerintahan oleh Raja Ken Arok. Adapun kaum Brahmana melarikan diri yaitu bertujuan untuk meminta bantuan kepada Ken Arok agar bisa membantu menghadapi Raja Kertajaya. Karena Ken Arok tersebut ikut serta dalam perselisihan tersebut, maka beransur-ansur kerajaan Kediri yang didiri oleh Raja Kertajaya mulai hancur karena Raja Kertajaya tidak mampu mempertahankan kekuasaannya dan tidak mampu menang dalam menghadapi Ken Arok. Jadi, kerajaan Singosari itu berawal dari yang dilakukan oleh Ken Arok, yaitu menyatukan daerah kekuasaannya, yaitu daerah kekuasaan Kediri dengan daerah Tumapel, yang kemudian disatukan menjadi satu dan disebut dengan kerajaan Singosari. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh Ken Arok dan lahirlah kerajaan yang bernama Kerajaan Singosari.
Pertanyaan nomor 4 yaitu, apa dampak positif dan negatif dari Sumpah Palapa? Adapun dampak Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada yaitu, di dalam Sumpah Palapa isinya berupa nilai persatuan, nilai percaya diri kerajaan, nilai ideologi bangsa kerajaan pada masa itu, nilai sosial budaya, serta nilai-nilai lain yang berhubungan tentang ideologi serta Bhinneka Tunggal Ika. Dari isi Sumpah Palapa tersebut yang diucapkan oleh Gajah Mada tersebut menggambarkan bahwa memiliki kesadaran akan tentang batas wilayah Kerajaan Majapahit, yang dapat kita ketahui bahwa wilayah Nusantara diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Adapun dampak negatif dari Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada tersebut yaitu ia akan melepaskan puasanya jika telah menguasai Nusantara. Di sana sudah jelas bahwa ia melibatkan Tuhan dengan akan menguasainya Nusantara tersebut. Pertanyaan nomor 5 yaitu, analisis hasil kebudayaan Hindu-Buddha yang sampai saat ini telah bertahan dan kenapa hal tersebut terjadi. Adapun hasil peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha yang sampai saat ini masih bertahan, di daerah saya ditemukannya peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu di Desa Botuang, di Kuantan Singingi, di Riau, yaitu di Desa Candi Padang. Ditemukannya serpihan-serpihan keramik ataupun batuan-batuan yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Di Dusun Botuang, Desa Candi Padang, sering terjadi penemuan peninggalan sejarah seperti kalung, gelang emas, maupun keramik dan batuan yang diduga sebagai peninggalan kerajaan, yaitu diduganya peninggalan Kerajaan Sriwijaya pada masa lampau. Sekianlah jawaban ujian akhir semester Sejarah Indonesia Kuno dari saya, Aprina Igilia. Apabila saya ada salah, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.